Kamu pernah makan sushi kan? Kalau pernah, pasti kamu tahu sushi itu dibungkus oleh lapisan licin warna hijau yang juga dikenal sebagai rumput laut. Rumput laut super populer dalam hidangan Asia, tapi orang di belahan dunia lain masih jarang memakannya. Aku punya beberapa fakta yang bisa mendorongmu untuk menyertakan rumput laut ke dalam menu makananmu. Nomor 1, rumput laut baik untuk kesehatan usus. 75% berat kering rumput laut adalah serat murni. Dan jumlah ini lebih banyak dari yang terkandung dalam kebanyakan buah dan sayuran. Serat membantu pencernaanmu mencegah sembelit dan membuatmu merasa kenyang lebih lama. Sementara itu, alginat yang terkandung dalam rumput laut coklat memperkuat lendir usus yang menutupi dinding usus. Selain itu, rumput laut mengandung gula khusus yang membantu meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dan menghasilkan asam lemak rantai pendek yang menyehatkan sel-sel pelapis usus. Kedua, rumput laut bisa membantumu menurunkan berat badan. Karena sangat kaya serat, mengonsumsi rumput laut membawa manfaat bagi kalian yang mencoba memangkas berat badan. Seperti yang tadi kubahas, serat memperlambat pencernaan makanan sehingga kamu akan kenyang lebih lama. Alhasil, asupan kalorimu berkurang. Selain itu, fukosantin, pigmen di dalam rumput laut coklat, bisa mengurangi lemak tubuh. Dalam penelitian pada tahun 2014 di Universitas Newcastle, partisipan memakan roti dengan tambahan rumput laut dan roti itu terbukti menurunkan sepertiga penyerapan lemak mereka. Ketiga, rumput laut melindungi sel-sel tubuhmu. Seperti yang mungkin kamu tahu, radikal bebas berdampak buruk bagi kesehatan karena merusak sel, menyebabkan penyakit, dan mempercepat penuaan. Rumput laut bukan hanya mengandung vitamin antioksidan A, C, dan E, tapi juga flavonoid dan karotenoid yang diketahui bisa melindungi tubuh dari radikal bebas. Misalnya, fukosantin yang tadi kita bahas, yang adalah karotenoid, melindungi membran sel lebih baik daripada vitamin A dan bekerja 13 kali lebih baik sebagai antioksidan dibanding vitamin E. 4. Rumput laut memberimu banyak vitamin dan mineral. Rumput laut kaya akan zat besi, tembaga, riboflavin, dan banyak mineral bermanfaat lainnya. Bukan cuma itu, protein yang ditemukan dalam spirulina dan chlorella, jenis rumput laut yang akan aku bahas sebentar lagi, memiliki semua asam amino esensial. Selain itu, ada juga lemak omega 3 dan vitamin B12 di dalam rumput laut. Jadi, kamu bisa mendapatkan nutrisi yang jauh lebih bermanfaat hanya dengan menaburkannya sedikit ke makananmu. 5. Rumput laut menyeimbangkan hormonmu. Rumput laut sangat unik karena bisa menyerap banyak yodium dari laut. Dan tanpa nutrisi ini, kelenjar tiroidmu tak akan bisa menghasilkan hormon tertentu. Hormon-hormon ini sangat penting untuk mengontrol pertumbuhan, menjaga tingkat energi, dan memperbaiki sel-sel tubuh rusak. Jika tubuhmu tidak cukup memproduksinya, kamu mungkin mengalami perubahan berat badan, kelelahan terus-menerus, atau leher bengkak. 6. Membuat jantungmu lebih kuat. Kolesterol tinggi adalah salah satu penyebab utama penyakit jantung. Untungnya, rumput laut bisa mengurangi levelnya. Selain itu, ada karbohidrat bernama fukan di dalam rumput laut yang mencegah pembekuan darah berlebihan, salah satu biang penyakit jantung. Penelitian bahkan menemukan bahwa fukan sama efektifnya dengan pengencer darah. 7. Menjaga kadar gula darahmu tetap terkendali. Mari kita bahas tentang pigmen fukosantin tadi sekali lagi. Ilmuwan Jepang menemukan bahwa pigmen ini bisa meningkatkan kontrol gula darah. Zat ini ternyata sangat bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki resistensi insulin genetik dan lebih berpotensi bermasalah dengan gula darah tinggi. Bukti lain menandakan bahwa zat di dalam rumput laut yang bernama alginat menurunkan penyerapan gula ke dalam aliran darah. 8. Dapat membuat rambutmu lebih baik. Rumput laut mengandung kolagen yang bertanggung jawab untuk pemulihan rambut dan bahkan ketebalannya. Selain itu, vitamin A dan C serta zinc yang terdapat pada beberapa jenis rumput laut dapat membantu rambutmu tumbuh lebih cepat. Kamu tahu makanan lain yang bisa membantu pertumbuhan rambut? Tulis di kolom komentar ya. 9. Membantumu makan lebih sehat. Mari kita akui, mengganti burger atau kentang goreng dengan rumput laut kedengarannya super aneh. Rumput laut jauh lebih enak jika ditemani sayuran rebus, tofu, salad, atau hidangan tumis. Jadi, dengan menambahkan rumput laut ke makananmu, kamu hanya perlu memilih makanan yang akan disyukuri tubuhmu. Sekarang, aku jamin kamu sudah tidak sabar mau cepat-cepat ke supermarket dan mengisi penuh kulkasmu dengan rumput laut.
Tapi sebelumnya, jangan lupa, apapun yang berlebihan juga tidak baik dan rumput laut tidak terkecuali. Seperti yang kamu tahu, rumput laut mengandung yodium tinggi, tapi asupan harian mineral ini tidak boleh lebih dari 1,1 gram untuk orang dewasa. Jika tubuhmu kebanyakan yodium, kelenjar tiroidmu mungkin membesar. Selain itu, yodium berlebih dapat menyebabkan muntah, mual, diare, dan bahkan masalah kulit. Jika kamu sedang mengonsumsi obat pengencer darah, kamu harus menghindari jenis rumput laut yang kaya vitamin K. Vitamin ini bisa menurunkan efektivitas obatmu. Jika punya masalah ginjal, kamu mungkin akan mengalami mual dan lemas karena kadar kalium yang tinggi pada rumput laut tidak bisa dikeluarkan dari tubuh secara alami. Sebaiknya, berkonsultasilah dengan doktermu sebelum menambahkan rumput laut ke dalam menu rutin harianmu untuk memastikan tubuhmu bisa menerimanya. Dokter akan menyampaikan berapa banyak rumput laut yang bisa kamu konsumsi setiap hari tanpa menimbulkan efek samping. Nah, akhirnya, mari bahas berbagai jenis rumput laut. Ada 7 varietas rumput laut umum yang bisa dimakan. Ogonori. Jenis ini juga disebut lumut laut. Warnanya ungu tua dan biasanya diawetkan atau digunakan dalam salad. Bahan ini juga populer di Karibia dan Hawaii. Di sana, ogonori dipakai dalam poke bowl. Selain itu, ogonori digunakan untuk produksi agar-agar yang pasti sudah kamu kenal sejak kecil. Kamu bisa membeli ogonori dalam potongan kering atau bentuk bubuk dan membuat jelly, puding, atau kustar. Kombu, rumput laut coklat yang satu ini dijual dalam potongan lebar kering. Orang Jepang menggunakannya sebagai bumbu sushi dan bahan utama kaldu bening tapi beraroma nikmat bernama dashi. Jika menemukannya dalam bentuk bubuk, maka kamu bisa membuat secangkir teh Jepang yang lagi tren itu, alias kombucha. Nori, jenis yang paling mudah dikenali ini biasanya dicetak menjadi lembaran kering tipis berwarna hijau tua atau hitam. Nori digunakan untuk membuat sushi gulung atau sebagai camilan. Lembaran nori kering atau panggang bisa dengan mudah melunak dan melembek karena kelembapan di sekitarnya. Oleh karena itu, simpanlah norimu dalam wadah kedap udara. Wakame. Rumput laut ini agak manis dan teksturnya lembut sehingga sangat cocok untuk salad. Wakame juga salah satu bahan utama sup miso. Wakame biasanya dijual dalam bentuk kering dan diasinkan dalam kemasan kedap udara. Tapi ingat, ukuran wakame akan jauh membesar ketika dimasak. Dan jika terlalu matang, teksturnya akan berlendir. Dalse. Rumput laut yang satu ini mirip sekali dengan kubis merah dan lumayan unik karena rasanya seperti daging asap. Dalse pertama kali ditanam oleh para peneliti di Universitas Negeri Oregon pada tahun 2015. Sejak itu, sejumlah pertanian kecil berhasil membudidayakannya. Rumput laut ini tidak hanya terasa seperti daging saat dimasak, tapi kandungan gizinya juga 2 kali lipat kale. Biasanya, dalse berbentuk kering atau daun utuh dan terkadang dalam bentuk bubuk atau bumbu campuran. Selada laut. Hijau tua dan berdaun lebat, sangat cocok dalam bentuk mentah untuk sup dan salad. Tapi kalau kamu mau memasaknya, jangan sampai berlebihan atau rasanya malah akan agak pahit. Cara termudah agar hidangan favoritmu lebih menarik adalah dengan menaburkan potongan daun selada laut di atasnya. Umi budo, atau juga dikenal dengan anggur laut, dan salah satu dari sedikit jenis rumput laut yang dijual segar. Umi budo berbentuk batang panjang dengan sejumlah daun kecil mirip gelembung. Saat dimakan, gelembung ini pecah di mulutmu seperti kaviar. Sekarang pasti kamu punya satu pertanyaan, bagaimana cara menambahkannya ke hidangan biasa di rumah? Nah, aku punya beberapa resep super mudah untuk membantumu. Mayo rumput laut. Cukup tambahkan bubuk rumput laut ke mayo biasa dan aduk rata. Sekarang ada alternatif yang lebih sehat untuk olesan dan cocolan makananmu. Rasanya pas untuk sandwich atau dengan keripik. Smoothie rumput laut. Kamu butuh 1 sendok makan wakame kering, 1 sendok makan flaxseed, 1 pisang beku potong halus, 1 apel potong halus, dan secangkir susu almond. Kamu juga bisa menambahkan beberapa sendok bubuk protein vanila. Blender semua bahan ini dan selamat menikmati. Oatmeal dengan rumput laut. Ambil wajan dan panaskan mentega. Lalu tambahkan oat dan masak sampai keemasan. Setelah itu, tambahkan 2 gelas air dan tutup wajanmu. Saat airnya mendidih, kecilkan apinya dan masak selama 10-15 menit sampai oatnya empuk. Kalau sudah matang, tuangi sedikit kecap asin, minyak wijen, biji wijen, daun bawang cincang, dan peterseli. Terakhir, remukan selembar nori panggang di atas hidanganmu. Sip!
Sekarang aku lapar nih. Ke dapur yuk.